Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya mau membahas sebuah topik, mana topik ini adalah topik dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, di mana aplikasinya digunakan untuk perhitungan value at risk atau VAR ya, pada sebuah aset tunggal dan bagaimana juga pada sebuah portofolio. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang risiko ya, analisis risiko mungkin di mata kuliah matematika finansial atau juga di analisis risiko. Ini mungkin saya sedikit flashback ya, sedikit mengulas apa saja sih tahapan-tahapan yang kita lakukan di dalam perhitungan value at risk dan juga nanti bagaimana mensimulasikannya dengan menggunakan metode Monte Carlo. Yang pertama, yaitu nanti kita akan menghitung sebuah return dari sebuah nilai investasi, entah itu saham, entah itu sebuah komoditas, entah itu mata uang, dan sebagainya. Di mana nilai investasinya yang akan kita hitung apabila kita ingin mengukur sebuah risiko, kita menggunakan nilai return-nya. Di mana nilai return ini yang akan kita gunakan adalah harga investasi pada saat ke T dikurangi dengan harga investasi pada saat T-1 dibagi dengan harga investasi pada saat T-1. Ini adalah persamaan return yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di dalam return di aset tunggal, kita juga bisa menghitung ekspektasi return-nya. Ini dapat diestimasi dengan rata-rata sampel dari return itu sendiri. Jadi setelah ketemu return-nya untuk memperoleh ekspektasi return adalah diambil dari rata-rata return dari aset tunggal tersebut. Kemudian selain expected return, kita juga perlu mengestimasi variance, di mana estimasi variance-nya ini diestimasi dengan kuadrat standar deviasi ya, dengan menggunakan fungsi standar deviasi dari return. Berbeda dengan return pada aset tunggal ya, kita nanti juga akan membahas bagaimana value at risk pada portofolio, sehingga kita juga perlu mencari tahu bagaimana cara untuk mencari expected return dari sebuah portofolio. Perlu diingat, portofolio itu adalah sekumpulan aset yang dijadikan satu. Itu adalah namanya adalah portofolio. Nah, di sini nilai expected return-nya dari portofolio itu adalah disimbolkan dengan ERP sama dengan μP, ini sama dengan sigma dari WI, di mana WI ini adalah besarnya komposisi atau proporsi aset ke I. Biasanya ini adalah pembobotannya. Ya. Ini adalah pembobotannya, di mana sigma WI ini harus sama dengan 1. Jadi misalnya kalian punya 2 portofolio, kemudian masing-masing kalian beri bobot, entah itu sama, biasanya kalau sama adalah 50%, 50%. Kalau misalnya pembagiannya sama, berarti dihitung seperti biasa. Maksudnya nilai return portofolionya adalah nilai rata-ratanya. Tapi apabila ada pembobotannya yang berbeda, misalnya untuk saham satu kalian memboboti sebesar 60% dan yang kedua adalah 40%, berarti harus dikalikan dengan WI atau proporsi dari aset itu sendiri. Dikalikan dengan MUI. MUI adalah expected return dari aset ke I. Sedangkan untuk variance-nya kalian bisa gunakan persamaan seperti ini. Jadi kalian juga perlu mencari kovariannya di sini ya. Kovarian dari portofolio kalian. Kemudian ini juga dikalikan dengan bobot dan juga ini ada variance dari aset ke I. Ini adalah bobot masing-masing aset.
Ini adalah mencari nilai expected return dari portofolio dan juga varian dari. Kemudian algoritma, ini adalah algoritma perhitungan value at risk. Perlu digarisbawahi bahwa formula untuk menghitung value at risk itu ada beberapa macam, ada beberapa metode. Ada yang menggunakan metode varian kovarian, ada yang menggunakan metode historical, dan ada juga yang menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah perhitungan value at risk menggunakan metode simulasi Monte Carlo pada aset tunggal. Jadi yang pertama ini nanti akan kita praktekkan. Ini adalah rangkuman dari video yang saya berikan minggu lalu. Ya. Dimana yang pertama, kita menentukan dulu nilai parameter dari return aset tunggal. Ya, jadi kita apabila kita punya data, ya kalau kita sudah punya datanya, kita cari rata-rata dari return data kita terlebih dahulu. Oke, kita cari min dan variannya. Setelah kita memperoleh nilai min dan varians, kemudian kita mensimulasikan, ya, kita bangkitkan nilai return secara random dengan parameter yang sudah kita peroleh dari langkah nomor 1 sebanyak n buah. N buah ini adalah sebanyak jumlah data yang kita punya dalam menghitung nilai parameter yang langkah pertama. Sehingga di sini akan terbentuk sebuah data baru ya atau return dari hasil simulasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mencari estimasi kerugian maksimal pada tingkat kepercayaan 1 min alfa. Kita notasikan dengan R bintang. Kemudian langkah yang keempat kita menghitung nilai value at risk-nya pada tingkat kepercayaan 1 min alfa. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai value at risk-nya, kemudian kita ulangi langkah kedua sampai keempat sebanyak M. Di sini akan kita lakukan iterasi sebanyak M kali, sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai VAR dari aset tunggal. Jadi nanti akan ada VAR 1, VAR 2, sampai dengan VAR ke M. Jadi kalau misalnya kita iterasinya 100, maka akan ada 100 nilai VAR. Kalau kita iterasi sebanyak 10.000, maka akan ada 10.000 nilai VAR. Yang terakhir adalah kita menghitung rata-rata hasil dari langkah kelima, atau kita cari rata-ratanya untuk menstabilkan nilai, karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi itu akan berbeda-beda. Jadi yang terakhir kita sudah memperoleh nilai value at risk yang optimum. Untuk algoritma perhitungan VAR pada portofolio hampir sama. Jadi yang pertama kita menghitung dulu return dari kita mencari nilai parameter dari portofolio ya. Sama seperti yang aset tunggal, kita mencari expected return-nya dan juga variance-nya dari portofolio. Oke. Kalau misalnya di dalam portofolio berarti yang kita cari adalah matriks varian kovariannya ya. Kemudian yang kedua, kita simulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset-aset yang berdistribusi normal. Nah, ini kita juga mensimulasikan nilai return dari aset portofolio dengan parameter yang sudah kita dapatkan di langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ya, langkah yang kedua ini adalah langkah yang ketiga, maaf. Langkah yang ketiga ini
ini menghitung return portofolio dari bangkitan ya. Oke. Kemudian yang keempat, kita mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat langkah keempat, 5, dan 6 ini sama ya, sama dengan algoritma yang aset tunggal. Jadi bedanya ini kita cari aset portofolio dengan memperhatikan besar komposisi atau proporsi di masing-masing aset. Oke. Ya, jadi ini saya punya dua data. Ini ada data Bitcoin dan data Ethereum. Ini saya mau mensimulasikan perhitungan value at risk pada investasi cryptocurrency. Nah, datanya dari mana? Datanya bisa didapatkan dari Yahoo Finance ya, finance.yahoo.com. Di sini saya mau membahas tentang cryptocurrency. Jadi saya pakai datanya data cryptocurrency. Jadi kalian klik yang cryptocurrency, kemudian di sini. Nah, di cryptocurrency ini ada beberapa macam produk ya. Di sini saya pakai yang Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, ini kalau kalian klik, kemudian kalian klik historical data. Nah, di sini data yang saya pakai adalah data 1 tahun, periode 1 tahun dari 30 November 2020 sampai 30 November 2021. Dan ini kalian download, maka nanti kalian akan dapat datanya. Nah, di sini datanya sudah saya sajikan di dalam Excel seperti ini. Nanti ada open, high, low, dan close. Di dalam data Bitcoin ini kita hitung return-nya terlebih dahulu. Menghitung return-nya itu adalah sama dengan harga waktu ke T, yang kita pakai adalah harga close-nya ya, harga penutupan. Dikurangi dengan harga T-1 dibagi dengan T-1. Maka ketemu return-nya adalah 8. Kita return-nya adalah 8%. Maksudnya 8% apa? Berarti di sini ada keuntungan. Keuntungan yang kita dapatkan pada T yang pertama adalah sebesar 8%. Kemudian ternyata pada T yang kedua adalah mengalami kerugian sebesar 4% dan seterusnya. Kemudian setelah kita langkah selanjutnya adalah kita mencari, ini formatnya sama dengan video yang saya share kemarin ya. Yang pertama adalah langkah pertama kita mencari expected return dari Bitcoin terlebih dahulu. Ini adalah average, kita mencari rata-ratanya. Average dari return. Setelah ketemu average dari return, kemudian kita mencari standar deviasinya. Kita mencari standar deviasi dari return. Oke. Setelah kita punya dua parameter ini, kemudian kita membangkitkan ya return baru dengan simulasi Monte Carlo. Di mana rumusnya adalah ini sama dengan 0 in kemudian random. Kita akan membangkitkan random normal ya dengan rata-rata akan nilai parameter ini dan juga standar deviasinya adalah, dan kita enter. Nah, ini adalah
nilai simulasi yang pertama. Nah, kita akan membangkitkan data simulasi sebanyak N data. Datanya kita samakan dengan jumlah data Bitcoin. Di sini kita mempunyai 367 data. Oke. Kita punya 367 data. Oh ya, sebelumnya ini saya hapus dulu. Nah, kemarin kan kita membangkitkan series di sini adalah dengan cara kita ketikkan dulu angka 1, kemudian angka 1 ini kita klik, dan kita klik fill seperti ini, kemudian kita klik series, kolom, topnya adalah 360, dan kita oke. Nah, setelah kita punya data seperti ini, kemudian untuk membangkitkan simulasinya dengan kita ini adalah acuannya, maka kita blok semua, kemudian kita masuk ke data, kemudian kita gunakan what if analysis, dan kita klik data table. Nah, ini kita kosongkan saja, kolom input cell, kita klik sembarang kolom yang kosong, terserah, boleh dimanapun, kita klik di sini, kemudian kita oke. Nah, pada saat kita oke, maka ini nilai return-nya sudah dibangkitkan sebanyak 367. Kita sudah mempunyai nilai return yang baru berdasarkan simulasi Monte Carlo. Oke. Kemudian kita menghitung parameter yang baru. Kita menghitung expected value yang baru dengan average dari simulasi, kemudian sama dengan standar deviasi dari nilai return simulasi kita. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai parameter yang baru, yaitu 0,42%, standar deviasinya adalah 4,31%. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita menghitung nilai value at risk-nya. Nah, kita menghitung nilai value at risk di sini ya dengan cara menghitung nilai value at risk tadi kan rumusnya adalah, nah ini adalah rumus variance 1 min alpha ya. Di sini kita perlu mencari nilai Z1 min alpha terlebih dahulu. Jadi misalnya alfanya yang kita pakai adalah 0,01 atau saya contohkan yang 0,05 ya. Berarti kita pakai sama dengan 0.s.in 1 min alpha, berarti probability-nya adalah 1 min alfanya adalah 5%. Minus 5%. Nah, ini adalah nilai Z-nya. Dan untuk oke. Ini adalah untuk alfa 1%, ini adalah untuk alfa 10%. Oke. Kemudian di sini kita menghitung nilai var-nya. Oke. Kita lanjutkan lagi, tadi berarti ini adalah sama dengan non S dan N 1 min 5%. Oke, kemudian kita menghitung nilai var. Kita hitung nilai var yang 1% dulu. Berarti ini sama dengan mu expected return dikurangi dengan nilai Z kali dengan standar deviasi. Oke.
Nah, ini adalah nilai value at risk-nya. Kemudian, ini kita kunci. Kita coba tarik. Ini adalah resiko ya. Resikonya apabila kita menginvestasikan Bitcoin dengan tingkat kepercayaan 1%, maka resikonya akan sebesar 9,67%. Semakin besar tingkat kepercayaannya, maka resikonya akan semakin kecil. Oke. Nah, kemudian resiko ini ya, simulasi ini kalau misalnya kita enter gini, maka dia nilainya akan terus berubah. Kan? Ini akan terus berubah seperti ini. 9,9, ini 9,58, ini 8,5. Nah, nilai-nilai ini untuk setiap kali dia berubah, ya, ini kan hanya satu. Kita perlu mengetahui kalau misalnya ini berubah terus itu bagaimana. Kita simpan nilainya dengan melakukan sebuah iterasi di sini. Ya, jadi untuk menghitung nilai varian yang value at risk yang optimum, kita lakukan simulasi sebanyak 1000 kali iterasi ya. Ini kita bangkitkan 1000 iterasi dengan langkah tadi seperti tadi ya, pakai fill kemudian series sampai 1000. Nah, di sini ini kita simpan dulu sama dengan untuk yang sorry, ini 90%, 95%, 99%. Sorry, kebalik ya seperti ini. Ini yang 99, 95, ini 90. Oke, supaya urut ya. Oke, kalau sudah urut seperti ini berarti sama dengan risk-nya yang ini ya. Kemudian ini adalah 5%. Ini adalah nilai awalnya. Ini adalah 4,09%. Nah, jadi setiap kali kita enter seperti ini, maka nilainya akan berubah terus. Nah, untuk menyimpan perubahan ini ya, kita perlu menyimpan ke dalam sebuah sampel ya, kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya. Jadi, langkahnya sama seperti yang tadi, kita blok. Kemudian kita klik what if analysis, kemudian data tabel. Ini yang kosong, kolom input cell-nya kita klik di sembarang kolom, kemudian kita oke. Nah, kalian lihat di sini. Di sini dia akan mencatat perubahan sebanyak 1000 kali iterasi. Nah, ini kalau misalnya kita enter seperti ini, dia akan berubah terus mengikuti nilai awal ini tadi, nilainya. Nah, kalau sudah seperti ini, nilai value at risk yang kita gunakan adalah kita mencari nilai rata-ratanya. Sama dengan average. Kita cari nilai rata-rata dari 1000 iterasi ini tadi. Nah, ketemu hasil rata-rata value at risk-nya adalah dengan 1000 kali iterasi adalah sebesar 9,43%. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini LM. Coba sama dengan average dari 95%. Ini adalah sama dengan average dari 90%. Oke, kalau kita sudah mendapatkan nilai value at risk-nya. Nah, kemudian di sini misalnya
ini adalah investasi awal ya. Jadi kalau misalnya saya menginvestasikan, investasi awal saya adalah 100 juta US dollar. Nah, berapa sih resiko maksimal yang saya terima atau yang saya dapatkan apabila saya menginvestasikan uang saya ke Bitcoin. Nah, caranya adalah berarti ini sama dengan 100 juta dikalikan dengan, jadi resiko saya bila saya berinvestasi pada Bitcoin adalah resiko maksimum yang saya terima adalah sebesar 9.797 US dollar. Kemudian kita copy ke bawah. Pada tingkat kepercayaan sebesar 99%, kerugian yang akan saya terima adalah sebesar 9.700. Pada tingkat kepercayaan sebesar 5%, apabila investasi awal saya sebesar 100 juta US dollar, maka kerugian maksimal yang saya terima adalah 6.800. Itu adalah maksud atau interpretasi dari value at risk pada aset tunggal. Jadi untuk interpretasi value at risk aset tunggal itu bisa diinterpretasikan seperti ini ya. Jadi dengan dana awal investasi sebesar 100 juta US dollar pada tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai value at risk sebesar minus 6.662.789, di mana tanda minus ini menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi dari 6.662.789 dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November 2021. Atau dengan redaksi lain dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian investasi pada Bitcoin sebesar 6.662.789 atau lebih dari. Ini adalah interpretasi dari value at risk pada aset tunggal. Nah, kemudian bila kita punya sebuah portofolio ya. Ini nanti untuk Ethereum kalian hitung sendiri ya. Data Ethereum ini sudah ada returnnya, kemudian kalian simulasikan sama seperti mensimulasikan Bitcoin. Ini untuk yang Bitcoin. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya portofolio? Portofolio itu apa? Jadi Bitcoin dan Ethereum ini saya jadikan satu dalam sebuah portofolio, di mana saya menginvestasikan 100 juta saya untuk 60% pada Bitcoin dan 40% pada Ethereum. Nah, kalau misalnya presentasinya seperti ini, berapa resiko yang saya peroleh pada portofolio saya? Oke. Jadi ini hampir sama seperti tadi ya. Apabila punya dua portofolio seperti ini, langkah yang pertama, kita bisa menghitung return dari portofolio. Jadi return dari dua portofolio ini. Return dari dua portofolio adalah 60% dikali dengan return dari Bitcoin ditambah dengan 40% return dari Ethereum. Ya, kita punya ini adalah nilai return portofolio. Bisa juga kalian mencari masing-masing ya. Masing-masing dari expected return Bitcoin kita hitung dulu expected return-nya. Kita hitung juga min dari return dari Ethereum. Kemudian untuk mencari expected return dari return portfolio tinggal kita
menghitung dari 60% ya. Nah, dengan 60% dikali dengan return-nya ini ditambah dengan 40%, 40% dikali return after. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya kita langsung mencari expected return dari portofolio ya, hasilnya harusnya sama. Ini sama dengan average dari return portofolio karena kita sudah mengalihkan proporsinya di sini. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama ya. 0,0053, 0,0053. Hasilnya sama. Berarti kita bisa mencari langsung standar deviasi dari return portofolio. Standar deviasi return portofolio kalian bisa menghitung dengan cari nilai standar deviasi dari return portofolio seperti ini. Bisa juga kalian mencari dengan menggunakan rumus ini ya. Kalian cari dulu variannya, kemudian standar deviasinya adalah akar dari varian. Nah, untuk mencari variannya, ini kalian memerlukan informasi apa saja, ada varian dari masing-masing aset, dan juga kalian menghitung kovarian dari dua aset itu tadi, dua aset tersebut. Dan di sini kalau misalnya kalian mau menghitung manual, berarti kalian cari dulu varian return Bitcoin, varian return Ethereum, kemudian kalian hitung kovariannya, kemudian kalian hitung varian portofolionya dengan rumus yang saya berikan tadi, diperoleh varian return seperti ini, sehingga standar deviasi dari portofolionya adalah akar dari varian. Hasilnya akan sama. Oke. Kalau sudah mendapat seperti ini, berarti yang kita melakukan simulasi Monte Carlo. Melakukan simulasi Monte Carlo sama seperti yang tadi. Berarti kita bangkitkan dulu seriesnya sebanyak 367 series. 367. Oh, sorry. Kolom ya, 367. Nah, kemudian kita menghitung sama dengan nom inf, kemudian rent dengan min-nya ini, standar deviasinya adalah nah, diperoleh ini adalah simulasinya. Supaya enak dilihat, kita jadikan persen saja ya. Kita jadikan persen dengan 2 desimal. Ini juga kita jadikan persen dengan 2 desimal. Kita jadikan persen. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita simulasikan seperti tadi dengan what if analysis, data table, kolomnya kita di sini kita dapatkan nilai return portofolio hasil simulasi. Oke. Nah, ini akan berubah-ubah. Kemudian kita mencari expected return dari yang baru ya. Dan standar deviasi dari bintang. Oke. Kalau sudah, kita sama dengan average .
sama deh standar deviasi. Angkanya sama ya, seperti yang aset tunggal. Nah, sudah diperoleh nilai expected return dan standar deviasi return yang baru. Kemudian kita hitung VAR-nya. Seperti tadi ya, ini ada 5%, 1%, tingkat kepercayaannya 5%, dan 10%. Kemudian ini untuk nilai VAR-nya. VAR-nya berarti sama dengan expected return dikurangi dengan nilai dari Z ya. Kita copy saja nilai Z-nya dari sini. Ini adalah nilai Z-nya. Berarti sama dengan min kurangi nilai Z dikali standar deviasi. Mana kamarnya? Oke, kemudian yang 5% kita copy ke bawah. Oh, bentar, ini kita kunci dulu. Kita kunci J15. Oke. Ini kita hasilkan satu aja. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai VAR ya, nilai VAR dari masing-masing tingkat kepercayaan. Kemudian kita juga melakukan iterasi ya. Ini ada iterasi. Kita lakukan juga sebanyak 1000 iterasi ya. Kita hitung 1000 iterasi berarti salah. Kolom, oke, 1000. Nah, sudah ini kita ini untuk yang 1%, yang 5%, ini untuk yang 10%. Oke, ini sama dengan VAR-nya ketemu ini, dan ini ketemu ini, yang ini ketemu ini. Kemudian kita hitung, kita bangkitkan sebanyak 1000 kali. Nah, dia diperoleh hasilnya seperti kemudian di sini kita mencari rata-ratanya ya. Cari rata-ratanya. Nah, kalau sudah diperoleh, nah ini kalau misalnya VAR-nya dengan investasi 100 juta ya, sama dengan 100 kita dikali. Oke. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa membandingkan kalau misalnya kita berinvestasi kepada dua aset, ada Bitcoin dan Ethereum, ini untuk pembagiannya ini saya random ya, jadi saya langsung menentukan 60% dan 4%. Tapi sebenarnya kalian sudah punya ilmunya untuk menentukan pembobotan yang optimal ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau melanjutkan di tugas akhir, nah kalian bisa tambahkan metode untuk menentukan bobot optimal pada masing-masing aset gitu dalam sebuah portofolio. Ini bisa juga kalian jadikan topik. Nah, di sini kita lihat pada portofolio dua aset ini ya, pada Bitcoin dan Ethereum, pada cryptocurrency. Ternyata apabila kita menginvestasikan 100 juta, resikonya dalam selang kepercayaan 5%, ini resiko yang akan kita terima adalah sebesar 6.884. Sedangkan pada saat kita menginvestasikan hanya pada Bitcoin saja, resikonya ternyata lebih kecil. Nah, nanti kalian cari di Ethereum, apakah yang mempengaruhi varian ini besar ini adalah resiko dari Ethereum ya. Ini nanti kalian bisa cari sih. Karena ini adalah penggabungan dua portofolio. Nah, kalau misalnya seperti itu mungkin di return Bitcoin-nya bisa ditingkatkan, sedangkan return Ethereum-nya bisa atau kalian menambahkan beberapa aset portofolio yang lain. Misalnya ada 5 aset portofolio sehingga optimal. Sehingga resikonya kalian akan memperoleh resiko yang minimal. Ya, karena kita berinvestasi kan tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan resiko yang sekecil-kecil mungkin. Nah, jadi ini adalah cara perhitungan value at risk ya pada aset tunggal dan portofolio dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Ini adalah untuk interpretasinya ya. Interpretasi dari hasil VAR portofolio nanti bisa kalian baca. Jadi kalau misalnya jika dana awal yang diinvestasikan pada portofolio yang terdiri dari dua aset yaitu Bitcoin dan Ethereum sebesar 100 juta US dollar, maka pada tingkat kepercayaan 95% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai value at risk sebesar 6.885.563 US dollar. Iya. Nah, tanda minus menunjukkan kerugian. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 6.885.000 dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 30 November. Jadi, perhitungan kita ini adalah T-nya adalah 1 hari ke depan. T-nya adalah 1. Apabila kita menginginkan beberapa hari ke depan, misalnya T-nya 10 hari, maka dikalikan dengan akar T. Nilai VAR-nya dikalikan dengan akar T. Karena T-nya 1 hari ke depan, berarti akar T-nya adalah 1. Atau bisa juga dengan kata lain, ada 5%-nya ini, ya. 5%-nya ini, sisanya ini ada kemungkinan kerugiannya itu lebih dari 6.885.000 itu sebesar 50% saja. Ini adalah investasi value at risk portfolio. Baik, sekian video materi dari saya. Terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.